Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Asmaya Media. Masih bersama saya Regina Citra dalam program Cerita Perempuan. Nah, saat ini saya sudah berada di klinik Mentari Anakku. Tentunya saya tidak sendiri, saya akan bertemu dengan Mbak Eta. Mbak Eta, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Kita ketemu lagi. Ketemu lagi. Rasanya pengennya copot masker ya. Iya. Ya, kita berdoa, sama-sama berdoa, mudah-mudahan pandemi ini bisa cepat berakhir. Amin. Karena amin. ini juga yang menjadi atau menimbulkan emotional problem nih. Nah, kita akan bahas itu ya, Mbak ya. Betul. Kita akan bahas mengenai emotional problem pada anak selama pandemi. Benar. Betul. Nah, Mbak Eta, bagaimana nih? Emang benar ya ada emotional problem pada anak selama pandemi? Iya. Jadi memang kan pandemi ini mengubah banyak hal ya, Mbak. Kalau buat anak tuh apalagi kan maksudnya kehidupan mereka tuh wah luar biasa, banyak sekali perubahannya. Yang tadinya mereka sebetulnya butuh dan emang sangat senang ya main sama teman-temannya, sekarang harus stay di rumah aja gitu. Sekolah pun yang tadinya bisa sekolah dengan bebas gitu ya, ternyata sekolah juga harus di rumah dan ini bukan sebentar ya, kita sudah hampir 2 tahun di kondisi seperti ini gitu kan. Belum lagi kesehariannya mereka gitu ya. Jadi yang tadinya mereka bisa banyak melakukan aktivitas, mungkin selain sekolah bisa main sama teman-teman, bisa olahraga di luar, bisa melakukan sesuatu yang mereka suka. Sekarang kebanyakan aktivitasnya di rumah gitu. Betul. Jadi memang apa ya, butuh sekali adaptasi yang luar biasa nih, terutama kalau buat anak-anak dan juga remaja. Kita aja yang dewasa tuh bukan sesuatu hal yang mudah ya berhadapan sama perubahan-perubahan ini. Nah, apalagi ketika di anak-anak gitu. Jadi memang sangat mungkin menimbulkan emotional problem atau masalah-masalah emosional gitu ya terkait keadaan pandemi saat ini gitu. Nah, kalau berbicara mengenai dampaknya dan contohnya. Oke. Contohnya dulu mungkin ya. Mungkin contohnya dulu. Contohnya, pertama, karena aktivitas mereka ini banyak sekali yang pakai digital, pakai teknologi gitu ya. Betul. Sekolah, terus kegiatan-kegiatan semuanya juga kan pakai pakai laptop, pakai handphone gitu ya. Ada banyak anak-anak yang pada akhirnya lebih sering di kamar, menutup diri gitu ya. Lalu banyak juga yang akhirnya terjebak pada misalnya adiksi game online, adiksi macam-macam lah ya terkait adiksi yang teknologi gitu. Iya. Dan karena misalnya memang anak-anak pakai laptop atau handphone terus, tidak menutup kemungkinan juga mereka bisa terpapar sesuatu yang negatif kan dari internet gitu. Betul. Nah, jadi itu yang pertama ya. Jadi mereka jadi seperti punya dunianya sendiri karena lebih banyak di internet gitu ya, Dunia maya. internet, di dunia maya. Terus begitu juga di kamar gitu ya. Jadi agak lebih minim interaksinya bisa jadi gitu. Yang pertama itu. Kedua, kan sekarang nih kondisinya anak di rumah. Kebanyakan orang tua juga di rumah gitu ya. WFA juga kan orang tuanya. Nah, sehingga bisa jadi mungkin lebih sering nih muncul konflik-konflik antara anak dengan orang tua gitu kan. Dulu mungkin kan orang tua sama anak bisa ada waktu untuk punya dunianya sendiri ya. Anak ke sekolah gitu ya, orang tua mungkin kerja atau misalnya di rumah, ketika ketemu ada sih pasti ada konflik, ada friksi gitu ya, tapi biasanya minim karena waktunya juga sedikit, nggak sebanyak sekarang. Sekarang kan dari bangun tidur sampai tidur lagi di rumah terus, ketemu terus. Jadi biasanya lebih banyak nih konflik-konflik yang mungkin terjadi gitu ya. Nah, yang ketiga, ada juga sekarang masalah-masalah terkait belajar. Jadi motivasi belajar yang menurun, bosan gitu ya, hal-hal seperti itu. Nah, yang keempat nih Mbak, yang penting banget adalah kecemasan yang bisa mungkin muncul di anak-anak dan remaja. Kenapa cemas? Karena memang kondisi ini sangat rentan memicu kecemasan kan. Buat kita sebagai orang dewasa aja apalagi buat anak-anak. Jadi karena terkait misalnya kesehatan, sering sekali dengar berita-berita yang nggak menyenangkan. Belum lagi karena sekarang memang pandeminya udah luar biasa sekali ya. Jadi yang mereka dengar kan bukan cuman berita orang yang tidak dikenal, seringkali ya itu keluarganya mereka gitu ya. Atau bahkan semakin juga, inner circle terus ya. Betul, bahkan mungkin juga ada dampaknya di mereka juga. Atau misalnya mereka jadi bisa jadi misalnya kehilangan orang-orang terdekatnya mereka gitu ya. Jadi bisa muncul nih adanya kecemasan. Nah, kecemasan itu sendiri efeknya bisa macam-macam. Bisa jadi misalnya ada somatic complaints atau
sering sekali merasa sakit kepala, sakit perut gitu ya, karena sebetulnya cemas. Atau jadinya ada perkembangan yang mundur atau kami bilangnya regresi. Tadinya sebetulnya udah bisa nih tidur di kamar sendiri, sekarang jadi takut, jadi nggak berani tidur di kamar sendiri, maunya tidur sama orang tuanya lagi gitu ya, misalnya seperti itu. Jadi itulah kira-kira emosional problem yang bisa jadi muncul di situasi pandemi ini gitu, Mbak. Nah, tadi kita bicara mengenai contoh kan, dampaknya. Nah, dampaknya kalau tidak ditangani memang yang tadinya masalah yang disebut adalah emotional problem atau masalah emosi bisa jadi gangguan ya. Jadi emotional disorder namanya gitu ya, atau gangguan. Nah, bedanya apa? Kalau yang sudah disebut gangguan berarti sudah mengganggu fungsi gitu. Fungsi apa sih? Fungsi akademis, fungsi sosialisasi, fungsi kemandirian gitu. Contohnya anaknya saking cemasnya, jadi dia jadinya nggak semangat belajarnya misalnya, atau nggak fokus gitu belajarnya karena mikirin. Karena terlalu itu malah justru kalau terlalu berlebihan cemasnya. Betul. Kalau terlalu berlebihan cemasnya, cemas itu kan kalau aku biasanya mengibaratkannya kayak udara yang ada di balon. Cemasan tuh kita butuh, tapi kalau berlebihan nggak bagus juga. Kayak balon nggak ada udara, nggak mungkin, nggak bagus kan? Tapi kebanyakan pun meledak gitu. Ya. Jadi kecemasan tuh kita butuhkan. Contohnya misalnya kalau anak mau ujian, nggak ada cemas sama sekali, ya dia nggak belajar gitu kan. Santai aja gitu. Nah, tapi ya jadi cemasnya dibutuhkan untuk memicu dia buat mau belajar. Tapi kalau dalam jumlah yang sangat tinggi juga akhirnya mengganggu dia gitu kan. Jadi nggak fokus tadi itu, jadi kepikiran macam-macam, overthinking gitu ya. Nah, tadi mengganggu akademis. Kedua bisa jadi mengganggu sosialisasi gitu. Jadi misalnya karena dia jadi khawatir sekali, mikirin banyak hal gitu ya. Jadi mau temenan juga ragu-ragu misalnya, takut dinilai jelek dan lain-lain gitu. Terus mengganggu kemandirian, itu tadi jangan-jangan ada regresi perkembangan. Tadinya sudah bisa apa-apa sendiri, sekarang maunya ditemenin sama orang tuanya terus. Atau misalnya sudah banyak hal yang dia bisa mandiri lakukan, terus sekarang jadi butuh bantuan orang tuanya gitu. Nah, jadi dampak-dampak itulah yang bisa jadi terjadi pada anak ketika tadi si masalah emosional udah jadi gangguan gitu. Nah, makanya memang sebisa mungkin jangan sampai ditunggu sampai jadi gangguan gitu, Mbak. Gitu kan? Justru sebelum jadi gangguan, mudah-mudahan orang tua sudah cukup peka bahwa anak saya butuh bantuan nih sepertinya gitu ya. Jadi mungkin bisa ketemu sama psikolog anak gitu ya, untuk bisa dibantu apa yang bisa dilakukan untuk membantu masalah anak. Karena memang kalau sudah jadi gangguan biasanya akan lebih sulit lah ya untuk bisa mengatasinya gitu. Jadi itu kita yang justru ya, dulu kan kalau doanya orang tua adalah, aduh kayaknya baru libur sebentar udah sekolah lagi. Ya kan gitu. Aduh kayaknya enak banget deh kalau misalnya liburnya diperpanjang. Sekarang ini justru menimbulkan masalah baru lagi, emotional problem lagi ketika memang sekolah ya di rumah gitu ya kan. Sementara orang tua juga harus melakukan pekerjaannya di rumah. Nah, beberapa kali ya saya juga pernah ngeliat ini, bahkan ngeliat secara langsung tentang ibu yang mengajarkan anaknya sampai dibentak-bentak, sampai ditunjuk-tunjuk sama pensil. Aduh, rasanya saya sebagai seorang ibu, aduh kayaknya ngenes banget gitu ya, pengen anaknya saya ambil. Gitu. Nah, kita akan bahas ya Mbak, bagaimana perilaku-perilaku yang seperti ini dan bagaimana juga cara mengatasinya ya. Sahabat Asma Media, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Sahabat Asmaya Media, masih bersama saya Regina Citra dalam program Cerita Perempuan dengan tema Emotional Problem pada Anak Selama Pandemi, tentunya masih bersama dengan Mbak Eta. Mbak, melanjutkan perbincangan tadi ya, saya kan ini kisah nyata nih yang saya lihat langsung gitu ya. Itu kan sebenarnya kita bisa katakan sebenarnya ada tanda-tanda yang berdampak gitu ya Mbak, dengan kondisi pandemi gitu ya. Kesabaran orang tua yang rasanya sepertinya mengajar anak nggak bisa-bisa gitu ya. Itu sebenarnya yang saya lihat tidak sengaja gitu ya. Dia lagi jam sekolah, kebetulan saya lagi berpergian, lalu mobil saya berparkir, dan situ saya ngeliat sampai saya buka loh pintunya, kacanya, saya dengar ibu-ibu pengen ngebentak apa. Awalnya saya cuma lihat dia gitu. Apa sih Mbak yang menyebabkan
ibunya sampai segitu tidak sabar dan anaknya juga pada akhirnya tidak bisa masuk apa-apa gitu. Iya, jadi memang sebetulnya kita juga harus menyadari bahwa memang kondisi pandemi ini bukan cuma sulit buat anak tentunya ya, untuk sebagai orang tua juga sulit. Saya yakin sih sebetulnya tidak ada orang tua yang biasanya ya berniat untuk melakukan hal-hal seperti itu kepada anaknya gitu ya. Tapi memang dengan misalnya apa ya, sekarang ini kan tanggung jawab misalnya pendidikan adanya di orang tua. Betul. Gitu kan. Betul. Yang mana orang tua pun sebetulnya tidak punya mungkin skill yang cukup untuk bisa ngajarin anaknya. Apalagi yang merasa udah bayar ya. Nah, itu kan kalau di swasta gitu ya, ada berhitungnya. betul. Nah, jadi memang ada, jadi seakan-akan ada pressure di orang tua yang kalau anak yang nggak mampu ini tanggung jawab saya nih gitu, karena saya yang di rumah gitu kan. Nah, sehingga akhirnya orang tua secara tidak sadar membentuk ekspektasi ke dirinya dia sendiri, oh aku harus bisa gitu. Nah, ketika akhirnya misalnya ada respon yang tidak sesuai atau misalnya anaknya kayaknya nggak bisa, itu mengganggu dong buat orang tua gitu. Nah, sebetulnya jadi itu bisa jadi adalah respon frustrasinya orang tua sih gitu. Karena sebetulnya saya yakin harusnya ya, kecuali memang kalau orang tuanya bermasalah ya secara psikologis, itu biasanya sesuatu yang tidak diniatkan gitu ya, tapi kelepasan. Nah, tapi memang kan kita nggak mau kelepasan sering-sering dong tentunya ya. Betul. Karena biar gimana pun kan itu pasti ada dampaknya ke anak gitu. Jadi memang poin pentingnya ada di bagaimana kita sebagai orang tua juga berusaha mengenali diri kita gitu. Aku nih lagi rasanya gimana, lagi capek kah gitu ya, banyak yang dipikirin gitu ya, sehingga mudah sekali nih terpancing emosinya gitu. Nah, berusaha untuk mengenali diri sendiri itu penting banget supaya kita jadi tahu bahwa oh, kalau saya melakukan hal ini itu jangan-jangan part apa ya, anaknya tuh cuma sedikit. Sebetulnya lebih banyaknya apa yang ada di dalam diri saya nih yang terpicu gitu. Kebetulan gara-gara anak. Contohnya, duh nih anak udah nggak bisa-bisa padahal udah banyak kerjaan yang harus dikerjain gitu kan. Misalnya kayak gitu gitu. Jadi kan sebetulnya kebetulan terpicu oleh apa yang dilakukan anak, tapi padahal sebetulnya orang tuanya sendiri sudah punya sesuatu ya yang maksudnya yang mengganggu dirinya gitu kan. Nah, makanya memang penting kadang-kadang kita butuh waktu nih untuk diri kita sendiri gitu ya, untuk refleksi, evaluasi, berusaha cari tahu saya tuh mudah sekali terpicu di situasi seperti apa sih, terus yang paling bikin saya biasanya bisa tenang apa gitu ya. Nah, ada satu trik nih sebetulnya Mbak. Ada satu trik supaya kita nggak sering-sering kelepasan, namanya pausing before responding. Jadi sebelum kita merespon apapun yang dilakukan anak, kita coba tahan dulu sebentar, pause aja dulu, mungkin 3-5 hitungan gitu, supaya kita betul-betul bisa memikirkan apa sih sebetulnya yang harusnya saya lakukan di situasi ini gitu. Karena kalau misalnya kita langsung respon, seringkali responnya nggak tepat tuh, karena masih kebawa emosi kan. Betul, gitu. langsung hajar aja. Padahal nanti biasanya kita nyesel ya kan, kayak gitu, aduh kenapa ya kok harus kayak gitu kan, kasihan anaknya segala macam gitu. Jadi itu sih sebetulnya memang kondisi seperti ini kita juga butuh cukup peka juga sama diri kita sendiri. Dan kalau memang rasanya kayak aduh kok kayak saya memang butuh bantuan ya, maka memang mungkin kita yang butuh bantuan untuk konsul dulu ke psikolog gitu. Karena kadang-kadang kita sebagai orang tua gampang banget melihat masalah di anak, tapi lupa bahwa jangan-jangan kita gitu ya, kita yang memang butuh dibantu dulu untuk bisa akhirnya membantu anak lain. Nah, berarti kalau kita bicara tanda-tanda gangguan tidak hanya kepada anak, ke orang tua pun atau ibu pun juga ada. Nah, kalau kita bisa merincikan tanda-tanda gangguan pada anak itu seperti apa sih Mbak Eta? Oke, yang pertama ada perubahan perilaku yang cukup signifikan yang kita perhatikan pada anak. Tadi itu contohnya. Dulu tuh dia masih suka main sama adiknya, ngobrol sama ayah ibunya. Nah, sekarang kok tertutup banget gitu. Nggak suka diajak ngobrol, nggak main bareng lagi sama adiknya gitu ya. Jadi ada perubahan perilaku yang cukup signifikan. Lalu ada perubahan respon emosi yang cukup signifikan juga. Kok jadi gampang marah, gampang sedih, gampang terharu, gampang tersinggung gitu ya. Hal-hal yang seperti itu gitu. Itu juga yang bisa jadi adalah tanda-tanda. Yang ketiga ada itu tadi keluhan fisik. Jadi kok gampang sakit perut, sakit kepala, pusing dan lain-lain gitu. Terus
sulit makan, tiba-tiba nggak berasa kepengen makan, atau sulit tidur. Kalaupun tidur kualitasnya nggak bagus, misalnya sering kebangun, sering mimpi buruk gitu, hal yang seperti itu. Lalu ada tadi itu regresi atau perkembangan yang mundur. Tadinya misalnya kalau buat anak kecil nih, tadinya udah nggak ngompol, sekarang ngompol lagi. Buat anak yang sudah lebih besar itu tadinya udah berani tidur di kamar sendiri, sekarang enggak. Tadinya udah bisa makan sendiri, sekarang minta disuapin lagi gitu misalnya. Hal-hal yang kayak gitu. Meskipun belum tentu itu pasti karena misalnya ada masalah terkait pandemi, tapi itu sesuatu hal yang butuh kita perhatikan sebagai orang tua. Kenapa ya gitu ya, butuh jadi tanda tanya nih untuk kita pelajari gitu. Nah, betul sekali Mbak. Di orang tua pun kayak gitu. Iya, ini yang paling penting nih, karena kita suka kalau di depan anak kan nggak pernah mau merasa disalahkan. Betul. Padahal kadang-kadang maksudnya justru kita tuh butuh melihat tanda-tanda di diri kita dulu sebetulnya ya. Iya betul. Salah satu yang paling gampang adalah kalau kita berasanya kok saya tuh sekarang jadi sangat mudah terganggu. Terganggu tuh dalam arti apa-apa marah, apa-apa kesel sensi, gitu ya. Baper. Sensi baper gitu ya. Gitu. Nah, itu tuh udah bisa jadi tanda-tanda apa kita lelah. Atau ada yang juga dinamakan parental burnout. Jadi burnout kan kondisi yang sangat lelah gitu ya. Stres yang tinggi karena pengasuhan gitu. Nah, itu sangat mungkin juga terjadi di orang tua gitu ya. Dan bukan berarti abis itu adalah orang, kalau capek jadi orang tua berarti itu bukan orang tua yang baik, yang enggak dong. Iya. Gitu ya. Ingat ya kalau misalnya sahabat Asma Media menonton episode sebelumnya gitu ya, menjadi orang tua adalah perjalanan seumur hidup. Betul. Ya. Jadi nggak ada yang cuma memilih saya SD aja deh jadi orang tua. Nanti kalau udah SMA biar anak nenek kakeknya kan nggak mungkin seperti itu. Nah, Mbak Eta, kita akan ngebahas lagi nih di segmen 3 tentunya mengenai tentang emotional problem selama masa pandemi terhadap anak-anak, dan menjadi tambahan adalah kepada orang tuanya juga harus penting ya mengevaluasi diri. Nah, sahabat Asma Media jangan kemana-mana, kita akan kembali di segmen ketiga setelah yang satu ini. Sahabat Asmaya Media, masih bersama saya Regina Citra dalam program Cerita Perempuan, dan tentunya masih berada di Klinik Mentari Anakku dan juga masih bersama dengan Mbak Eta. Mbak Eta melanjutkan perbincangan kita mengenai tema emotional problem pada anak selama pandemi. Bagaimana sih cara mencegahnya, Mbak? Iya ya. Iya ya. Tentu kan ya ada orang tua yang mau ya anaknya habis itu punya masalah ya, apalagi masalah emosional gitu ya. Betul. Nah, gimana cara mencegahnya? Yang pertama, memang akhirnya tantangan kita sebagai orang tua adalah berusaha untuk terus menjalin kedekatan sama anak gitu. Kedekatan dan komunikasi yang baik. Nah, ini yang sekarang ini lagi jadi tantangan nih Mbak. Karena kita ada di rumah terus bareng sama anak ya. Tapi mungkin bisa dihitung berapa lama kita betul-betul punya quality time sama anak, ya kan? Karena seringnya ya anak sibuk melakukan hal yang dia lakukan dengan sekolah dan lain-lain, kita pun juga sibuk dengan hal-hal kita gitu kan. Nah, itu sebetulnya jadi kadang-kadang jadi lebih mengganggu buat anak, karena kok mamaku ada tapi nggak ada. Tidak ada. Ada tapi nggak ada tuh kan nggak enak ya. Iya. Saya biasanya dulu mungkin kalau misalnya ada pulang kerja habis itu ada bisa diajak main. Ini ada tapi nggak bisa diajak main gitu kan. Nah, jadi itu yang jadi tantangan kita sebetulnya. Idealnya gitu ya, quality time itu sebisa mungkin kita lakukan minimal banget 30 menit aja setiap harinya gitu. Tapi betul-betul di waktu itu benar-benar kita fokus here and now bareng sama anak. Bener-bener no gadget, nggak mikirin yang lain, nggak sambil-sambil gitu ya. Betul-betul pokoknya mendengarkan apa yang anak ceritakan, terus merespon apa yang anak katakan gitu ya, dengan sepenuh hati lah gitu ya. Jadi fokus pikiran, hati, semuanya, mata, telinga buat anak. Iya, waktu, betul gitu. Nah, jadi memang tapi kan gimana, nggak mungkin dong kan, banyak yang kita harus lakuin gitu. Jadi ya itu idealnya gitu ya. Yang mana kadang-kadang mungkin ada hari-hari kita tidak bisa melakukan itu mungkin, tapi ada hari-hari yang mungkin bisa kita usahakan gitu kan gitu. Tapi rasa-rasanya ya kalau menurut saya nggak mungkin lah dalam seminggu
masa sama sekali sih nggak ada hari yang bisa diusahakan gitu Iya, kan, betul. gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi itu yang paling penting, gimana kita betul-betul berusaha membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan anak. Karena setidaknya kalau misalnya kita punya hubungan dan komunikasi yang baik dengan anak, kita jadi lebih cepat tahu kalau ada sesuatu yang mungkin anak rasakan, gitu ya. Mungkin dia nggak nyaman, mungkin dia merasa terganggu misalnya sama temennya, mungkin dia lagi ada kesulitan belajar gitu ya, atau apalah gitu. Nah, ketika kita cepat tahu, tentu kita jadi cepat bisa memprevent masalah yang mungkin bisa muncul gitu kan, gitu ya. Itu yang pertama. Nah, jadi penting banget nih untuk punya hubungan yang nyaman, hubungan yang dekat, dan komunikasi yang baik dengan anak gitu. Nah, itu kan cara mencegahnya ya. Kalau kita mau proses belajar dulu, mungkin dalam 1 minggu nggak bisa langsung setiap hari gitu ya Mbak. Pasti ada tahapannya, mungkin dimulai dari seminggu 2 kali dulu gitu ya. Menyiapkan waktu 30 menit, lalu bertambah 3 hari, 4, sampai akhirnya setiap hari itu menjadi sebuah kebiasaan. Iya, betul. Karena takutnya kalau misalnya targetnya terlalu tinggi pun, kita habis itu langsung berasa, aduh aku gagal nih gitu ya, nggak berhasil langsung drop. Target, langsung drop. Terus pada akhirnya ya udah nggak ada lagi kebiasaan itu. Betul. Jadi nggak apa-apa sedikit-sedikit. Kalau hari ini belum berhasil, besok coba lagi gitu kan ya. Oh, belum sampai 30 menit, nggak apa-apa, 15 menit juga udah oke. Yang penting kita intinya adalah berusaha untuk semakin baik aja setiap harinya gitu kan. Nah Mbak, kalau misalnya sudah terjadi nih gitu ya kondisi gangguan pada anak itu, terus bagaimana sih cara mengatasinya emotional problem tersebut? Oke. Nah, kalau sudah jadi gangguan yang mana berarti sudah mengganggu, memang butuh bantuan ahli biasanya. Jadi memang butuh bantuan psikolog anak gitu ya, untuk bisa diketahui sebetulnya akar masalahnya apa, lalu diberikan treatment apa gitu, untuk bisa membantu anak untuk jadi lebih bisa menjalankan hari-harinya dengan enak lah gitu. Karena anaknya pasti nggak enak juga kan, betul. merasa kesehariannya jadinya terganggu. Aku mau melakukan ini, aku nggak bisa, aku takut, aku khawatir, aku cemas gitu kan. Dianya pasti nggak nyaman juga gitu. Nah, biasanya kalau tidak segera kita selesaikan, bisa jadi membuat masalah-masalah lain jadinya. Kita juga frustasi misalnya sebagai orang tua melihat dia begitu. Yang ada misalnya jadinya marah-marah misalnya gitu kan, makin membuat masalah jadinya sangat kompleks dan ruwet gitu ya jadinya. Jadi jangan ragu-ragu ya untuk konsultasi sama psikolog anak memang jika dibutuhkan. Malah kalau menurut saya jangan tunggu sampai gangguan, ketika misalnya kita sudah melihat ada potensi-potensi masalah, lebih baik ya segera aja diperiksakan gitu ya, dikonsultasikan gitu. Karena memang early intervention atau penanganan sedini mungkin itu pegang peranan yang penting untuk bisa membantu anak menangani masalahnya gitu. Karena terkadang mungkin ada beberapa orang tua yang merasa ketika anaknya dibawa ke psikolog itu ada sesuatu hal yang bahkan malah ada yang menutup-nutupi gitu ya, karena pasti pengkirannya ada sesuatu gangguan dalam hidupnya, dalam jiwanya gitu. Ini bagaimana supaya kita bisa memberikan informasi yang tepat gitu. Kalau langkah untuk memberikan tadi early attention itu justru jauh lebih baik gitu. Betul. Jadi memang yang butuh kita sekarang ini ingat adalah sama seperti kesehatan fisik, ada kesehatan juga kesehatan mental. Ya, jadi sama seperti kita misalnya kan nggak pengen baru bawa anak ke dokter ketika misalnya udah parah banget gitu kan. Nah, justru misalnya kalau kayak saya cuma pengen tahu sih sebetulnya anak saya berat sama tingginya sesuai nggak sih sama usianya, kan kita juga bawa ke dokter. Nah, nggak ada salahnya sebetulnya untuk cek juga gitu ya. Bahkan nggak ada masalah juga nggak apa-apa sebenarnya gitu. Nah, itu sih sebetulnya yang butuh kita ingat. Untungnya sih Mbak sekarang ya, mungkin dengan arus informasi gitu ya, dan juga dengan kayak gini nih, acara-acara seperti ini gitu kan ya, jadi terbuka bahwa ternyata parenting itu memang butuh belajar ya gitu betul. Kan. Satu itu. Kedua bahwa nggak apa-apa loh gitu ya konsul sama psikolog itu gitu. Jadi mudah-mudahan bisa lebih positif ya melihat, maksudnya nggak selalu negatif melihat konsultasi dengan psikolog gitu. Ya, jadi artinya kalau kita memang melihat sesuatu tanda-tanda atau misalkan melihat sebuah yang memang tidak biasanya terjadi gitu, kita sudah bisa memfilter ya gitu, dan kita juga sudah bisa menganalisa apa nih ya penyebabnya gitu. Dan yang kedua nggak usah ragu-ragu kalau misalnya memang jadi jangan nunggu anak sakit gitu ya, baru kita berkonsultasi. Dalam keadaan sehat pun juga sebenarnya nggak ada masalahnya kalau kita ingin berkonsultasi
kepada ke psikolog gitu ya, karena memang kondisinya kita perlu belajar, ilmu-ilmu seperti itu perlu belajar kan. Jadi orang tua ya begitu aja, maksudnya kita tidak ada ilmunya yang memang harus sampai bertahun-tahun, tapi dengan adanya anak kita harus belajar, dengan adanya problem pada anak kita juga harus belajar. Betul. Nah, aduh Mbak, terima kasih banyak kita membahas tentang emotional problem pada anak sama pandemi ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Asmaya Media yang menonton hari ini benar-benar semakin terbuka gitu ya, supaya tanda-tanda itu tidak muncul pada anak saja, tapi kita juga harus mawas diri, bisa saja tanda-tanda gangguan itu muncul kepada orang tuanya. Iya, benar ya Mbak? betul sekali. Ya. Mbak Eta, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan tema lainnya ya. Sahabat Asmaya Media, demikianlah perbincangan saya dengan Mbak Eta. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi dengan tema yang lainnya. Saya Regina Citra undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.